Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Setelah 28 kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diberikan kepada kita bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, mohon maaf agak terlambat tadi. Ternyata kalau jalan malam itu harus lebih awal karena gelap, lihat jalannya tingak-tinguk. Kalau siang bisa kenceng, perkiraan nyampe jam 5 ternyata telat, apalagi hujan, licin. Plus dipotong sholat subuh di jalan, jadi numpuk telatnya jadinya. Tapi yang penting kita masih bisa ngasih lah. Yang bawa kitab berapa orang ya? Lumayan lah. Saya sengaja ingatkan di grup supaya membawa kitab karena memang seringkali ada apa istilahnya itu, ada kesan bahwa Muhammadiyah itu sama hanya ngajinya tanpa kitab. Terus kita itu buta terhadap kitab. Jangan sampai itu. Kalau kita lihat teladan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ngajinya seperti ini, pakai kitab. Ngaji kepada Syekh Saleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan di Indonesianya, di Mekahnya belajar sama Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Bakri Sabto, dan lain-lain. Syekh siapa itu ya, yang Al-Minangkabau itu, di Minangkabau, dan lain-lain. Itu yang ngajinya seperti ini, pakai kitab. Maka ketika kita hendak ngaji meneladani ngajinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka ngajinya juga pakai kitab supaya tidak buta dengan yang namanya kitab. Kesannya kan Muhammadiyah itu orang ngerti kitab, kan sampailah. Ulama-ulama kita ngajinya pakai kitab semua. Baik, kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman. Coba ketemu. Kalau di saya halaman 6. Sama, halaman 6. Man akrama 'aliman, yang sebelumnya sudah. Ikuti ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallaha fama'wahul jannah. Saya ulangi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman
faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fama'wahul jannah. Saya terjemahkan. Wa qala, dan telah bersabdalah siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa akrama, yang menghormati, aliman, seorang alim, faqad, maka sungguh akramani, ia telah menghormatiku. Waman, dan barang siapa akramani, yang menghormatiku, faqad, maka sungguh akrama, telah menghormatilah ia Allah, kepada Allah. Allah apa? Oh, ha, salah kalau hu. Itu maf'ul posisinya. Kalau hu ganti ha. Ini maf'ul. Yang dihormati itu Allah, bukan Allah yang menghormati. Maf'ulun bih. Kalau akramallahu berarti ganti akramallaha. Secara nahwu itu namanya maf'ulun bih. Objek. Bahasa Indonesianya objek. Waman akrama, dan waman, dan barang siapa akrama, yang menghormatilah ia Allah, kepada Allah. Tadi udah ya. Fama'wahu, maka tempatnya ia itu al-jannatu, di surga. Itu al-jannatu, di surga. Saya ulang saya baca ya. Wa qala, dan bersabdalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa akrama, yang menghormatilah ia aliman, orang alim, faqad, maka sungguh akramani, telah menghormatilah ia kepadaku. Wa man, dan barang siapa akramani, telah menghormatiku, faqad akramallaha, telah menghormati Allah. Wa man akrama, dan barang siapa akrama, yang menghormatilah Allah, kepada Allah, fama'wahu, maka tempatnya baginya itu al-jannah, di surga. Nek basa Jawane, wa qala lan ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong akrama, kang ngurmati sapa man, aliman ing wong alim, faqat akramangi, moko temen-temen wis ngurmati ingsun. Waman, lan sapane wong akramani, kang ngurmati ingsun, faqat akramallah, moko teman-teman menghormati Allah. Waman, lan sapane wong akrama, kang ngurmatilah man Allah ing Gusti Allah, fama'wahu, moko tempati al-jannatu, ing swarga. Jadi hadis ini
memerintahkan kepada kita supaya menghormati orang alim, memuliakan orang alim. Kenapa? Karena orang alim itulah yang mengajarkan kita kepada kebaikan, yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Sebelumnya pernah saya ceritakan bagaimana Nabi Musa begitu hormat kepada gurunya, yaitu Nabi Khidir. Padahal seorang Nabi Musa itu, tapi karena merasa pintar langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan suruh nyantri kepada Nabi Khidir, dan hormatnya minta ampun kepada Nabi Khidir. Sebelumnya juga pernah saya ceritakan terkait bagaimana Imam Syafi'i menghormati seorang guru, dan aneh ketika orang ini datang langsung dicium tangannya Imam Syafi'i, dipeluk Imam Syafi'i. Jamaah yang di situ kaget, ya wahai sang imam, siapakah ia? Imam Syafi'i mengatakan, ini guru saya. Padahal orangnya perasaan kucel, pakaiannya juga biasa-biasa saja, nggak terlihat alim, tapi sangat dihormati oleh Imam Syafi'i. Ditanya oleh murid-muridnya, oleh santrinya, beliau ini mengajari engkau apa wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, beliau suatu kali saya itu tidak mengetahui perbedaan antara anjing dewasa dan anjing yang masih kecil. Maka orang ini mengajarin saya dengan mengatakan bahwa ketika anjing itu kencing, kakinya yang satu tidak diangkat, maka itu anjing masih kecil. Tetapi ketika kencing, kaki satunya diangkat, maka itu anjing sudah dewasa. Hanya mengajari itu, tapi Imam Syafi'i hormatnya minta ampun kepada orang ini karena dianggap gurunya. Sangat hormat. Dulu ketika Jepang dibom atom oleh Amerika, hancuran Jepang itu, Hiroshima dan Nagasaki. Tapi apa yang dicari oleh Kaisar Jepang? Guru kita ada berapa yang masih tersisa? Tolong catat guru-guru kita. Yang dicari siapa? Guru. Maka orang Jepang sampai saat ini sangat hormat kepada guru. Tapi aneh di Indonesia, ada murid bully gurunya. Gurunya itu ngajarin karena muridnya ini nakal, digidik setitik aja langsung muridnya lapor kepada ibunya, ibunya orang tuanya lapor ke polisi, dipolisikan gurunya. Ini aneh. Maka jangan heran ketika kondisi seperti ini, dari model pendidikan seperti ini, masyarakat kita bobrok. Karena guru itu fungsinya bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga mengajari ilmu dan adab. Bahkan di dalam kaidah atau di dalam perkataan ulama mengatakan al-adabu muqaddabun alal ilmi. Yang namanya sopan santun itu mestinya lebih didahulukan daripada ilmu pengetahuan. Sehingga di Jepang 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, yang difokuskan itu adalah pendidikan karakter. Bagaimana santri itu bisa, santri ya, di Jepang murid ya, bagaimana murid itu bisa taat lalu lintas, bisa taat peraturan, bisa jujur, tidak korupsi, hormat kepada guru. Luar biasa, padahal dia itu bukan negara Islam. Orang-orangnya biasa jadi ateis, atau kalau enggak nyembah matahari. Tetapi bisa menerapkan seperti sistem seperti itu, hormat kepada guru yang luar biasa. Ketika terjadi apa-apa yang dicari guru. Dan ini sebenarnya adalah ajaran Islam. Bagaimana kita menghormati guru. Ketika guru sudah tidak dihormati, ini siswa ini nanti akan pinter. Tapi ketika sudah pinter, ujung-ujungnya apa? Menjadi staf, menjadi kerja di Kementerian Keuangan, ujung-ujungnya korupsi. Berapa triliun? 349 triliun, Masya Allah. Itu kalau ditata dari bumi itu sampai bulan. Duitnya bentuknya kayak apa kita belum pernah lihat. Kenapa? Karena belajarnya seperti itu, sistem pendidikannya seperti ini. Tidak mengajarkan santri kepada bagaimana itu kejujuran, kebaikan, hormat kepada guru kita. Guru salah apa menegur santrinya sesuanya untuk mendidik, malah dilaporkan ke polisi. Akhirnya guru yang penting saya ngajar, selesai. Siswa bisa, nggak bisa terserah, nakal nggak nakal terserah, mau main narkoba terserah, mau pacaran ya wis ora urusanku. Kan seperti itu akhirnya. Ini juga karena kesadaran orang tua yang lemah. Zaman dulu itu kalau orang tua yang nyekolahkan anaknya, wahai anakku kamu sekolah tak. Kalau anak ini pulang nangis karena dididik sama gurunya, dijewer sama gurunya,
lapor orang tuanya justru akan marahin anak ini. Bocah ya, berarti dia nakal mesti. Justru anaknya yang dimarahin. Karena dia tahu dia itu menyekolahkan anaknya itu biar pinter, biar pandai, biar akhlaknya baik. Maka zaman dulu santri siswa itu sangat hormat kepada guru. Nggak kayak zaman sekarang. Guru lewat santai aja. Dulu kalau guru lewat, guru, Pak Guru, gitu kan. Hormat. Akhirnya dekan dari Simura terjadi krisis akhlak, krisis etika. Yang ini nanti terkait dengan generasi kita masa depan. Saya nggak tahu zaman sekarang aja sudah seperti ini. Nah nanti zaman depan itu kayak apa? Wallahu a'lam. Zaman ketika anak-anak sudah kerjaannya main HP, taunya game, taunya YouTube, TikTok. Entah nanti generasi kita kalau mereka itu yang mimpin negara, entah apa yang akan terjadi. Makanya pepatah Arab selalu mengatakan bahwa masa depan negara itu di tangan pemuda yang berakhlak. Maka ketika akhlak ini hancurlah negara. Di antara keruntuhan Baghdad karena ada satu pengkhianat. Di antara kekalahan Indonesia melawan penjajah Belanda itu kecil, hanya sekutat Jakarta. Bisa menjajah Indonesia Raya gedenya minta ampun seperti ini. Kenapa bisa kita terjadah? Banyaknya pengkhianat. Kenapa bisa pengkhianatnya begitu banyak? Mental kita seperti itu. Di Jepang, orang kalau ketahuan korupsi, langsung malunya minta ampun, masa depan suram, bunuh diri dia. Di kita sudah divonis hukuman mati saja masih cengengesan, masih senyum-senyum. Udah dikorupsi pakai baju KPK aja masih senyum-senyum. Mental kita itu luar biasa. Saking bobroknya atau bagaimana, wallahu a'lam. Ini masalah. Maka buku-buku seperti ini mestinya yang diajarkan di mana? Ya di sekolah-sekolah kita. Karena memang saat ini terjadi semacam sekularisasi pendidikan. Jadi orang belajar itu tidak tahu belajar itu untuk apa. Padahal di dalam Islam itu jelas. Belajar itu habis mirabbikal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar itu ya dengan nama Tuhanmu. Kita tak pernah memisahkan antara pendidikan agama atau pendidikan umum dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya belajar fisika, kimia, biologi, semua itu adalah belajar agama. Dan belajar itu tidak boleh dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena sejak awal ini pendidikan kita ini terjadi sekularisasi, ngajar matematik ya matematik, tidak ada kemudian diarahkan kita belajar matematik loh untuk ibadah kepada Allah, kita belajar fisika loh untuk ibadah kepada Allah, sehingga muncul jiwa-jiwa religi di jiwa anak-anak ini. Kalau ini nggak ditanamkan ya susah. Susahnya lagi sekolah sudah nanamkan, di rumahnya orang tuanya cuek, tidak memperhatikan pendidikan agama. Jadinya nggak ngaruh. Nah, ini. Maka di dalam Islam itu jelas konsepnya. Ku anfusakum wahlikum naro. Pendidikan pertama ya keluarga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pendidikan utama itu di keluarga. Maka kalau ada anak kecil kok kecanduan gadget, ya disalahkan orang tua. Kalau ada anak sampai malam main, akhirnya pagi saat subuhnya jam 8, jam 9, mending kalau sholat subuh, kadang nggak sholat subuh. Yang salah siapa? Orang tua. Jelas ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka pendidikan terbaik itu di dalam keluarga kita. Maka Rasulullah SAW dulu ketika mendidik atau melakukan dakwah pertama di Mekah, fase Mekah, yang pertama itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, wa anzir, ingatkanlah, dakwalah, ceramahlah wahai Rasulullah SAW kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada keluargamu yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat siapa? Istri dulu, anak dulu, keponakan dulu, paman dulu, kan seperti itu. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan saudara-saudaranya, kerabatnya di sebuah bukit, kemudian mengatakan, wahai saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya semuanya, sekiranya saya katakan di balik gunung ini ada musuh yang hendak menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mengatakan kami percaya wahai Muhammad, karena engkau terkenal orang yang sangat jujur.
Kemudian Rasul mengatakan, wahai keluargaku, saudaraku semuanya, ketahuilah bahwa saya sesungguhnya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian pada waktu itu siapa? Abu Lahab mengatakan, tabbat anta ya Muhammad alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad. Ternyata kamu mengumpulkan kita, keluarga kita itu hanya untuk ini, hanya untuk mengatakan bahwa engkau itu Rasulullah. Maka kemudian Allah menurunkan sebuah ayat, tambat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, kamu wahai Abu Lahab yang celaka. Siapa yang dikumpulkan oleh kanjeng Nabi? Keluarganya dulu. Maka posisi guru terbaik adalah orang tua. Pendidikan terbaik adalah orang tua. Sehingga anak menghormati orang tua. Kalau didikan orang tua sudah baik, masuk sekolahan, guru ketika hendak mendidik anak lebih enak. Sehingga ketika anak ini salah, diingatkan oleh guru, sudah jelas orang tua saya sudah menyampaikan, ketika saya sekolah, hormati guru saya. Kalau di kalangan Islam tradisionalis, cium tangan. Bukan apa-apa, cium tangan itu bukan apa-apa. Menghormati guru. Menghormati orang alim yang mengajari kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, man allamani harfan syartulahu abdan. Siapapun yang mengajari saya itu satu patah ilmu pengetahuan, satu kata, satu huruf, syartulahu abdan, maka sesungguhnya saya itu sudah baginya, saya itu sudah seperti hamba sahaya. Ketika dia minta tolong kepada saya, minta bantuan saya, bismillah sendikadawu, selama saya bisa saya akan bantu. Karena dia adalah guru saya. Hormat. Makanya jangan heran ketika kemudian Islam tidak sampai 100 tahun sudah menguasai dunia, Romawi berantakan, terkikis habis. Perang Tabuk itu sebelum pasukan Muslim datang, pasukan Romawi sudah kocar-kacir duluan, mundur, takut. Padahal Romawi kalau perang jumlahnya ribuan, 200.000 pasukan dengan persenjataan sangat lengkap, kelihatan matanya saja semua baju besi, tombaknya panjang-panjang, kayak gladiator itu, film-film gladiator ya, film-film Romawi itu. Ya seperti itu tentara Romawi. Tapi dengan pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit, belum datang sudah ketakutan. Makanya benar kata Rasulullah SAW, di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, wa usirtu minar ru'bi masirata syahrin, dan saya diberi keistimewaan Allah bahwa musuh saya itu akan ketakut kepada kami, kepada umat Islam, 1 bulan sebelum perjalanan mereka sudah takut. Ketika baru mendengar pasukan Muslim akan datang, sudah gemetaran. Karena keimanan yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa. Zaman Umar bin Khattab, Mesir sudah jadi ditaklukkan. Pada dulu Mesir adalah Romawi. Seluruh jazirah Arab sudah ditaklukkan. Pada zaman Bani Umayyah sampai ke Andalus, Tariq bin Ziyad. Andalus itu mana? Spanyol. Dan ketika menaklukkan Spanyol, apa yang terjadi? Membangun peradaban luar biasa. Membangun universitas, membangun sekolahan, membangun laboratorium. Dan hormat santri kepada guru ditanamkan sejak dini. Maka dulu ketika Imam Malik diundang oleh Harun ar-Rasyid, nggak mau. Santri yang harus datang, kata Harun ar-Rasyid. Maka datang dengan penuh kesadaran. Harun ar-Rasyid yang sebagai Khalifatul Muslimin, presiden, mau datang dari Baghdad menuju Madinah untuk nyantri dan sangat hormat kepada Imam Malik sang guru. Dia duduk di sini, Khalifah duduk di bawah. Dan nggak marah karena merasa saya ini santri. Di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar, dulu Syekh Sya'rawi, Imamul Mufassirin, seorang imam ahli tafsir, ulama besar, yang duduk di bawah, bersimpuh di bawah Imam Sya'rawi itu siapa? Para menteri. Suatu kali dipanggil oleh Presiden Husni Mubarak untuk menasihati, memberikan nasihat presiden di pertemuan umum, disaksikan ribuan orang. Oleh Syekh Sya'rawi, itu presiden di depan ditepuk-tepuk, wahai presiden, saya ini nasihat saya terakhir kepada kamu. Belum tentu tahun depan saya masih hidup. Wahai presiden, engkau ini seorang presiden, seorang pemimpin, bersikaplah adil kepada rakyatmu dan lain sebagainya. Ditepuk-tepuk, disaksikan orang banyak. Meskipun dia itu presiden negeri Mesir, tetap hormat dan dia hanya nunduk.
Nunduk. Bisa disaksikan videonya di YouTube. Nggak berani nengok Syekh Sya'rawi. Kenapa? Karena Syekh Mubarak nyadar dia ini seorang santri, seorang siswa yang belajar kepada gurunya, yang belajar kepada Imam Sya'rawi, Imamul Mufassirin. Sangat hormat. Maka ketika Imam Sya'rawi meninggal dunia, jutaan orang mengiringi jenazahnya Imam Sya'rawi, Imamul Mufassirin. Hormat kita kepada guru kita. Dan ketika kita menghormati guru kita, sesungguhnya kita telah menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena guru kita itu merupakan pewaris Nabi. Dulu ke zaman Bani Israel, ketika satu orang Rasul meninggal, bahkan zaman Nabi sendiri, kadang satu masa ada dua Nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, itu satu masa. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, satu masa. Setelah satu Nabi meninggal, satu Rasul meninggal, ada Nabi minimal. Karena kalau Rasul bedanya adalah bahwa Rasul itu diberi risalah baru, disuruh menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi kadang hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Ada Yusha bin Nun, ada Nabi Samuel, yang mereka itu menjaga umat supaya tetap konsisten terhadap ajaran Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa inal anbiya'a la yuritu dinaran wala dirhaman walakin yurisul ilma. Dan bahwasanya nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan duit triliunan, tapi yang diwariskan oleh para nabi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah ilmu. Karena para ulama, para alim ini pewarisnya nabi, maka kita diwajibkan untuk menghormati para alim ulama. Jadi dokter menghormati alim ulama itu bukan berarti kita kemudian ngikutin organisasi sebelah, bukan. Ini perintah kanjeng Nabi. Wong Jepang yang non muslim aja hormatnya kepada guru luar biasa, masa kita yang muslim menghormat kepada guru dianggap wah sama kiainya sungkem, wah sampai itu kan terlalu apa sih, nyak sakral, terlalu berlebihan. Bukan berlebihan, ini hormat. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut. Dan barang siapa yang menghormati para kiai, para ulama, maka tempatnya di mana? Di surga. Karena kita telah menghormati Rasulullah, kita telah menghormati Allah. Berarti tempat kita di mana? Di surga. Jangankan kepada guru, kepada kiai, kepada para ustadz, pada teman pun kita harus menghormati, menghargai. Kepada orang yang lebih kecil pun kita wajib menghargai, menghormati, apalagi kepada guru kita yang telah mengajari kita. Maka kita harus wajib untuk menghormati. Apakah kemudian ketika kita menghormati guru kita tidak boleh berbeda? Boleh berbeda. Yang namanya Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Tapi perbedaan itu tidak mengurangi rasa hormat Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal. Apakah Ibnu Hambal itu pendapatnya persis dengan Imam Syafi'i? Tidak. Berbeda, banyak hal yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Hambal. Tapi perbedaan itu tidak kemudian menyebabkan Imam Ibnu Hambal tidak hormat kepada Imam Syafi'i. Tetap hormat ketika bertemu. Maka Imam Syafi'i ketika ketemu Asy'ibani, murid dari Imam Abu Hanifah, mereka sering diskusi bareng, berbeda pendapat, tapi satu sama lain saling menghormati dalam perbedaan. Jadi menghormati guru kita atau ustadz kita atau kiai kita bukan berarti kita tidak boleh berbeda. Boleh berbeda, karena berbeda itu bagian dari sunnatullah. Tapi cara menyampaikan harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Naumul alimi afdalu min
ibadatil jahili. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Kita terjemahkan. Wa qala, dan bersabda siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim. Naum, tidur. As-salatu khairum minan naum. Kan? Naum. Naumul alimi, tidurnya orang alim itu afdalu, lebih utama. Min, dari ibadatil jahili, ibadahnya orang bodoh. Wa qala, dan bersabda siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim itu afdalu, lebih utama, min ibadatil jahili, dari ibadahnya orang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang alim tidur itu tahu cara-cara tidurnya. Tidur itu duduk dulu, kalau malam syukur-syukur sholat witir dulu, doa dulu, baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi sebelum tidur. Jadi tidurnya itu ibadah. Tapi orang bodoh ibadah, dia belum tentu tahu, karena dia bodoh ibadah dia itu sesuai dengan hukum syariat atau tidak. Jangan-jangan ibadah dia itu bid'ah karena tidak ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poso ngerawat, Rasul nggak pernah ngajarin poso ngerawat, poso mutih. Wong kalau poso Senin Kamis saja udah, tanpa poso Daud, tanpa poso Yumbit udah banyak. Ngapain juga poso mutih, ya kan? Poso weton apa meneh? Kabeh diposoni, singgawi dewi kabeh. Padahal kalau kita ngikuti Kanjeng Nabi, udah gak kuat kita. Tiap hari puasa terus kita. Puasa Daud kan, afdalul shaumi tatawwu ba'da. Ini kan apa namanya? Sebaik-baik puasa itu kan puasa Daud. Puasa dari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak kuat, Senin Kamis. Mau nambah lagi nanti bertambah puasa Rajab, tambah puasa Sya'ban, tambah puasa Yumbit. Banyak. Ora usah nambahin tambah poso ngerawat, poso mutih, poso weton, poso apa meneh kan? Karena poso mutih lihat temannya bawa kertas dimakan. Wah. Baju putih sobek-sobek blender. Kenapa bisa terjadi? Ya karena dia bodoh, nggak tahu ilmu. Dianggapnya ibadah, padahal bukan ibadah. Sholatnya aneh-aneh. Coba lihat di YouTube itu. Ada orang sholat tuh gini. Allahu Akbar. Iya. Aneh-aneh. Masuk ke dunia sufi. Karena nggak tahu ilmunya. Akhirnya masang foto syekhnya. Foto syekh sufinya itu murabi. Taruh di rumah dia. Ketika datang, ditaruh, ini ada real, ini ada masalahnya. Taruh, kemudian kasih tasbihnya besar-besar, puter. Kalau dia masuk ke rumah, assalamualaikum, mendatangin fotonya, sujud. Ini ajaran sufinya siapa? Ini orang yang seperti ini saya yakin nggak pernah belajar sama syekh yang benar. Karena Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ayyuhal Walad mengatakan, sufi itu nggak seperti itu, bukan syatahat, kata Imam Ghazali. Bukan syatahat, bukan hal-hal simbol-simbol seperti itu. Sufi itu manajemen hati, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Bagaimana kita bisa membawa bekal sebanyak kita menuju akhirat. Itu sufi yang benar. Adapun yang seperti itu, yang sampai tari-tari, yang apa, itu namanya syatahat, kata Imam Ghazali itu. Hal-hal yang nggak penting dan nggak ada hubungannya dengan tasawuf sama sekali. Saya pernah diundang di Mesir, bilangnya majelis sholawat. Saya datang, ternyata setelah sholat lampunya dimatikan, lampunya redup. Satu dikir saya berdiri, dikirnya gimana?
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingung saya itu. Mau ketawa gimana, nggak ketawa gimana. Aduh. Ntar mulai imamnya turun nadanya la ilaha illallah. Udah gini lagi, udah normal la ilaha illallah. Nanti imamnya ngomong lagi la ilaha illallah, mulai lagi la illallah, la illallah, la illallah. Serius itu. Masya Allah. Setelah selesai kemudian sholat sunnah. Ini sholat sunnah saya nggak tahu sholat sunnah apa. Ini syatahat istilah Imam Al-Ghazali itu. Syatahat. Bukan itu substansi sufi itu. Dikirnya iya memang benar ketika kita suruh wasabbihuhu bukrata wa asila, bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah pagi, petang, siang, kapan saja zikir. Tapi zikir itu bukan di sini. Inti zikir itu bukan di lisan, tapi dalam hati. Ketika orang itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam hati kita, akan muncul di lisan kita ada implikasi lain. Hubungannya dengan Allah lebih baik, hubungannya dengan manusia lebih baik, hubungannya dengan orang tua lebih baik. Maka Imam Al-Ghazali sampai mengatakan apa? Barang siapa ngaku sufi, kemudian dia sampai dalam kondisi sakron, sampai dalam kondisi mabuk, kemudian mengatakan, oh untuk saya sekarang sholat sudah nggak wajib. Apa kata Imam Ghazali? Orang seperti ini kafir, boleh dibunuh. Jelas. Jadi mereka yang mengatakan menganggap tasawuf sesat, oh yakin saya itu belum belajar tasawuf. Kenapa? Karena dalam tasawuf itu banyak macam-macamnya. Makanya kita harus hati-hati ketika bertasawuf, karena banyak orang ngaku-ngaku tasawuf, ibadah yang aneh-aneh, tapi itu sesungguhnya bukan tasawuf, itu syatahat. Makanya Imam Junaid mengatakan dalam bukunya, apa kata Imam Junaid? Barang siapa, thariqah saya adalah thariqah Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang thariqahnya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan thariqah saya. Meskipun orang itu ngaku saya pengikut Imam Junaid, tapi ternyata awalnya bertentangan dengan Quran Sunnah, berarti bukan pengikut Imam Junaid. Ini pengakuan bicaranya Imam Junaid sendiri. Makanya Imam Junaid bukunya itu di dalam Mafatihul Ghaib, Futuhul Ghaib atau apa itu, saya agak lupa. Selalu dilandasin Quran, selalu dilandasin Sunnah, Quran, Sunnah. Masa orang menafsirkan Quran Sunnah dianggap sesat? Nah kalau Quran Sunnah dianggap sesat, terus kita ikut siapa? Ya namanya tasawuf itu manajemen hati yang berlandaskan Quran Sunnah. Kok dianggap sesat? Kok nggak boleh belajar? Ini ajaran siapa? Terus kita ngikut siapa? Lah Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya juga bertebaran Quran Sunnah. Ketika kita itu belajar etika, akhlak, manajemen hati, bertebaran Quran Sunnah. Dan Ihya merupakan salah satu buku monumental terkait dengan fikih dan tasawuf. Nah kayak gitu dia akan sesat. Terus kita ikut siapa kalau nggak ikut kanjeng Nabi? Teladan kita ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf itu hanya sekedar cabang ilmu saja. Seperti seorang pakar fikih namanya faqih, pakar sufi, pakar ilmu akhlak, pakar etika namanya tasawuf, pakar tafsir namanya mufassir. Semua bersumber dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok ditanyakan kemudian apakah Nabi Muhammad sufi? Oh bodoh, orang ini belum pernah belajar tasawuf. Serius. Maka pelajari yang namanya kitab-kitab sufi. Karya siapa? Imam Al-Ghazali, karya Imam Junaid Al-Baghdadi, karya Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah punya buku Al-Maqamat wal Ahwal, tangga-tangga sufi. Ibnu Taimiyah punya syarahnya Imam Junaid, itu Ibnu Taimiyah. Di dalam Majmu' Fatawa jilid 11 banyak bicara panjang lebar tentang tasawuf, itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim muridnya punya kitab sufi judulnya Madarijus Salikin, 3 jilid besar. Muridnya siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lah seperti ini kemudian dikatakan sufi sesat, jangan belajar sufi, belajar tasawuf. Ini bagaimana? Makanya kita belajar yang benar, belajar tasawuf itu jelas. Kalau orang sudah belajar itu tahu, oh ini yang dimaksud Imam Ghazali seperti ini yang dimaksud Ibnu Taimiyah seperti ini, yang sesat itu seperti ini, yang nggak boleh dipelajari seperti ini. Sama ketika kita belajar fikih, ada orang sholatnya kemudian Allah
Allahu Akbar. Apakah kemudian kita akan mengatakan fikih itu sesat? Kita jangan belajar fikih? Ya tidak. Ketika kemudian orang-orang Syiah atau orang-orang Ahlul Isyari menafsirkan ayat Al-Quran, marwajal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua laut. Maksudnya siapa? Laut pertama namanya Sayyidina Hasan, laut kedua namanya Sayyidina Husain, bertemu jadi satu, maka kita sumber ilmu kita Hasan dan Husain. Menurut orang Syiah, wah ini namanya tafsir Isyari, oh itu sesat, jangan belajar tafsir. Nah, kalau gini caranya kita nggak belajar ilmu pengetahuan. Ternyata ketika kita belajar hadis, banyak hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah padahal bukan. Dianggap hadis, oh jangan belajar hadis, sesat. Ya nggak bisa seperti itu. Kita belajar jelas. Ini yang sesuai dengan hukum syariat, ini yang tidak. Pilah-pilah. Tafsir, makanya ini tafsir bin Ra'yi, tafsir bin Nasr, tafsir Isyari, ini tafsir sesat. Takwilnya tidak sesuai. Hadis, Hasan, Sahih, Aziz, Dhaif, Mu'addal. Ini dhaifnya itu dhaif mau apa namanya? Dhaif jidan, ini bukan. Ini hadis maudhu. Jelas pembagiannya oleh para ulama. Ulama kita itu ketika memahami ilmu pengetahuan sangat rinci, sangat detail. Tidak sembarangan, sesat enggak. Maka ketika menghukumi suatu selalu dilihat, kalau seperti ini hukumnya haram, kalau seperti ini hukumnya halal. Sama ketika saya ditanya atau orang ditanya, atau seorang fakih ditanya, apa hukum makan daging kambing? Hukum makan daging kambing pasti akan mengatakan, kalau orangnya sehat nggak ada masalahnya halal, itu halalan thayyiban. Tapi orang jelas-jelas darah tinggi dari dokter sudah membawa resep bahwa di antara larangannya adalah dilarang makan daging kambing, datang ke Ustadz Kiai, saya pengen kangen sama daging kambing, guru saya, dokter saya itu melarang saya makan daging kambing, apa saya boleh makan daging kambing? Maka Kiai yang benar akan mengatakan, bagi kamu tuh haram makan daging kambing, bunuh diri, wala taqtulu anfusakum, kamu nggak boleh membunuh dirimu sendiri. Loh ini daging kambing kok haram? Haram kondisi kamu seperti itu? Kan seperti itu. Jadi ketika kita belajar itu ada konsepnya yang jelas, ada aturannya jelas, detail, rinci, tidak macam gebiah uyah, tidak kemudian melihat sesuatu yang menurut kita itu sesat langsung semuanya sesat, jangan pelajari. Kalau kita berprinsip seperti itu, kita nggak akan pernah belajar, karena di dalam hadis ada hadis dhaif, di dalam tafsir ada Israiliyat. Israiliyat itu tafsir dengan kisah-kisah yang ngayal, yang dari Bani Israel, yang tidak ada di dalam sunnah Rasul, yang terkadang kisah Israel itu menyesatkan. Di antaranya ketika berbicara terkait Nabi Sulaiman atau ketika berbicara terkait Nabi Musa kemudian berantem dengan malaikat Israel matanya dicolok sampai picek. Wah ini kisah dari mana? Ini jelas sesat. Ah itu sesat itu, kalau gitu nggak usah belajar tafsir. Ya repot kalau seperti ini. Maka belajar itu memang harus step by step, jelas aturannya sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Makanya di sini jelas, naumul alim, tidurnya orang alim itu lebih utama dibanding ibadahnya orang jahil. Karena ibadahnya orang jahil, terkadang dia nggak tahu ini ibadah sedang hukum syariat atau tidak, sehingga dia laksanakan. Oh, orang jahil belajar ilmu pengetahuan, tidak tahu ini belajar ilmu itu benar atau tidak, yang penting dia pelajari, dia amalkan. Akhirnya orang lain yang sama-sama jahil, wah itu sesat, hanya karena melihat 1, 2, 3 orang belajar tidak benar, kemudian menyesatkan, akhirnya dianggap semua pelajaran dianggap sesat. Nah, ini masalah. Maka kita rincilah detail di dalam belajar. Apalagi kita sebagai jamaah Muhammadiyah, sudah jelas ada putusan majelis tarjih, sudah jelas ada sidang tarjih, musyawarah tarjih, rekomendasi muktamar terkait tasawuf, terkait ilmu kalam dan lain sebagainya. Ya kita baca, kita pelajarilah. Jangan kemudian jamaah Muhammadiyah kok kemudian menyeru kepada jamaahnya tidak ikut HPP, tidak ikut keputusan dari Muhammadiyah. Ini aneh. Jangan sampai ngaku-ngaku Ustadz Muhammadiyah tapi menyeru kepada jamaah Muhammadiyah untuk menolak keputusan majelis tarjih atau keputusan Muhammadiyah. Ini benalu. Baik, untuk selanjutnya karena sudah jam 6:05 menit, kita buka forum tanya jawab. Sekiranya ada yang hendak bertanya silahkan.